Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut baik kehadiran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama rombongan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Najiyarto, Bunda Literasi yang juga Ketua DWP Bangka Belitung Sri Rahayu Mulia Najiyarto, Kepala Dekapus Rahmadi, Kabid Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah Kuno Dekapus Mirdayati. Pada kunjungan tersebut diterima Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten 2 Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sri Haryanti Hatari di kantor Gubernur Maluku Utara Kota Sofifi. Usai penyambutan, acara tersebut dilanjutkan dengan rapat bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dipimpin Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Sri Haryanti Hatari mewakili Gubernur Maluku Utara. Sri Haryanti Hatari menyambut baik dan mengaku sangat senang dikunjungi tim Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya, ini adalah momentum yang sangat bagus untuk menjalin kerjasama. Ia juga menjelaskan soal kondisi Maluku Utara yang dimulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan sumber daya alam yang tersebar di kabupaten kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara didominasi oleh laut, sehingga potensi Laut Maluku Utara dapat diandalkan. Akan tetapi, saat ini hasil Laut Maluku Utara bukan menjadi mesin penggerak utama atau prime mover dalam pembangunan, namun dari sektor pertambangan. Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.200.000 orang lebih, sedangkan luas laut kita sebesar 78,8%. Sektor kelautan, perikanan, dan pertanian menjadi andalan, tetapi bukan menjadi prime mover. Sekarang yang menjadi prime mover di daerah kami adalah pertambangan. Sri Haryanti Hatari mengatakan, untuk Maluku Utara, dominannya sektor pertambangan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Kota Tidore Kepulauan, sehingga menyebabkan produk domestik regional bruto atau PDRB Maluku Utara dapat melampaui PDRB tingkat nasional, sedangkan Kota Ternate hanya sebagai kota jasa dan perdagangan. Hormati Pak Najiyarto, Pak Sekda Provinsi Bangka Belitung, dan Ibu Ketua Dharma Wanita, Bapak datang di negeri para raja, negeri para sultan, negeri Maluku Kiaraha untuk Pak Sekda Provinsi Bangka Belitung dan Ibu, juga Pak Kadis Perpus dan rombongan semuanya, selamat datang di negeri kami, jauh dari barat sampai ke timur Indonesia. Semua itu dikarenakan satu nawa itu, yaitu karena kita satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Bapak Gubernur Maluku Utara dan Ibu yang belum sempat hadir bersama kita, mungkin sebentar lagi memberikan informasinya dalam perjalanan ke sini. Dan juga kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Sekda Provinsi Maluku Utara Pak Samsudin Abdul Qadir yang hari ini bertepatan karena melaksanakan tugas pimpinan pelatihan kepemimpinan nasional 1 yang hari ini, pagi ini juga waktunya bersamaan beliau berada di Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu Pak Sekda menghubungi kami agar menjemput Bapak Ibu dari Bangka Belitung. Mudah-mudahan belum hadirnya Pak Sekda pada pagi hari ini, mungkin nanti siang akan ketemu di Ternate, tidak mengurangi rasa kebersamaan dan substansi acara pada pagi hari ini. Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah penduduk 1.200.000 kurang lebih, sedikit sekali jumlah penduduknya, 78
adalah lautan, di mana sektor kelautan dan perikanan serta sektor pertanian itu menjadi andalan tetapi tidak menjadi primover. Sekarang yang menjadi primover di daerah kami ini adalah pertambangan, sehingga menjadi sektor yang sangat mempengaruhi PDRB kita dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat nasional. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Najiarto, menyampaikan pihaknya merasa bangga bisa menginjakan kaki di negeri para sultan ini. Najiarto menjelaskan, kunjungan ini dilakukan ke Maluku Utara karena Sultan Mahmud Badarudin II yang berasal dari Sumatera Selatan, dulunya Bangka Belitung, menjadi bagian dari Sumatera Selatan, dimakamkan di Ternate. Dengan demikian terkait maksud dan tujuan kedatangan ke Maluku Utara, tak lain hanya untuk menelusuri naskah kuno, benda-benda kuno, dan jejak rekam Sultan Mahmud Badarudin II yang sempat berdomisili dan wafat di kota Ternate pada tahun 1852 silam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam rangka penelusuran tentang naskah kuno dan benda-benda kuno yang ada di Maluku Utara ini, untuk kami padukan dengan sejarah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenapa kami pilih Maluku Utara? Ini salah satu tujuan. Menurut Pak Rahmadi dan Bu Gerda, Maluku Utara ini di sini ada Sultan Mahmud Badarudin II yang dimakamkan di sini. Sultan Mahmud Badarudin II ini juga berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan kalau begitu. Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel itu adalah bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekarang ini. Dulu Bangka Belitung itu adalah bagian dari Sumbaksel. Nah, Sultan Mahmud Badarudin II itu di samping di Palembang, mereka pun sering bertandang ke Bangka Belitung untuk menyebarkan syiar Islam di Bangka Belitung dan melawan penjajah kolonial pada saat itu. Nah, mereka bersama-sama memperjuangkan tanah air kita, Republik Indonesia tercinta ini, bersama dengan Sultan Mahmud Badarudin II. Peninggalan-peninggalan sejarah dari beliau itu juga banyak yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Di antaranya kami ada namanya suatu daerah yang dinamakan Prasasti Kota Kapur. Demikian juga di samping itu ada suatu daerah yang disebut dengan Bangka Kota. Jadi kota-kota bersejarah pada saat itu yang didatangi oleh Sultan Mahmud Badarudin II itu banyak, bersama-sama dengan pahlawan-pahlawan dari Bangka Belitung untuk melawan kolonial penjajah dilakukan secara bersama-sama. Ini yang ada juga di Provinsi Maluku Utara ini. Di samping itu juga kita ingin melihat untuk memadukan sejarah secara nasional ini untuk kita adopsi guna mengembangkan perpustakaan nasional sesuai dengan budaya kedaerahan yang ada di daerah kita masing-masing. Oleh sebab itu informasi yang disampaikan oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengetahui tentang naskah kuno maupun barang-barang kuno yang ada di sini, ini akan memperkaya hasanah dari dulu. Kami akan mengunjungi Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Demikian juga kami juga akan bersilaturahim ke Wali Kota Ternate, Tidore, Wali Kota Tidore. Jadi kita akan lakukan seperti itu bersama dengan Bunda Literasi untuk melihat kemajuan-kemajuan yang ada di Provinsi Maluku Utara ini untuk kami bawa ke Provinsi Bangka Belitung. Dan pada akhir pertemuan, dari kedua belah pihak saling tukar kenang-kenangan berupa cenderamata. Ini replika jembatan emas di Provinsi Bangka Belitung. Jadi jembatan emas ini terbuat, kami ini terbuat dari timah hasil produksi di sana. Kapal besar lewat, ini jembatan ini bisa angkat. Kalau sudah selesai mereka lewat, nanti diturun kembali,
Ini untuk menghubungkan kota Pangkal Pinang dengan kota Sungai Liat, salah satu kabupaten di sana. Ini untuk memecah arus lalu lintas yang padat kita bikin di lintas timur. Gitu. TV online Tidore mengabarkan.